Baik, saya jawab dulu Pak Yudi, kemudian Bu Farida dan Pak Asari. Yang pertama Pak Yudi. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6, tadi sudah saya jelaskan ceritanya, itu memang mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Di dalamnya ada pemerintah desa. Jadi pengaturannya lebih luas tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Nah, PP-nya lebih banyak mengatur tentang pemerintah desa. Di notulen rapat itu ada keputusan bahwa Dijen PMD waktu itu namanya dibubarkan, pengaturan tentang pemerintah desa cukup diatur oleh sebuah direktorat di bawah ODA. Nah, begitu undang-undang desa keluar, PMD-nya bubar. Tapi dalam perjalanannya dibentuk lagi dengan nama baru karena masalah politik. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya begitu, maksudnya kita lebih banyak mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Termasuk yang masyarakatnya tadi. Di dalamnya ada pemerintah. Sekarang kan kita lebih sibuk mengatur pemerintah desa. Mengabaikan masyarakatnya. Sekarang yang begitu itu yang tadi disinggung masa jabatan segala. Bermanfaat bagi desa enggak? Tanda tanya. Tanda tanya. Ya, jadi kita sibuk mengatur pemerintah desa. Lupa bahwa esensi dasar dari Undang-Undang Nomor 6 itu tentang desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Saya setuju kalau sekarang pemerintah desa dianggap sebagai UPD cuma semu. Ya, dia seperti bagian birokrasi, tapi bukan. Dia bukan bagian birokrasi negara. Ya, kalau kaitkan dengan Undang-Undang ASN, perangkat desanya kan tidak masuk semua ke situ. Ya, terus bentuk yang mana ini? Padahal Undang-Undang 5 kan lahir lebih dulu dibanding Undang-Undang 6. Waktu itu kita diskusikan, ini ada undang baru, ini masuk kemana? Tapi kembali kepada kedudukan kelembagaannya. Tadi sudah saya buat ada 3 kategori, mau kemana ini? Self governing community seperti ini, local self government seperti ini, hibrida seperti ini. Dengan berbagai konsekuensi, silakan dipelajari. Nanti revisi itu mau kemana? 6 itu hibrida, ya nama hibrida menjadi ambivalen. Oleh karena itu, mengingat karakteristik Indonesia yang sangat bervariasi, kewenangannya didelegasikan kepada Bupati Wali Kota. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mekanisme pembuatannya? Kalau dengan Perda, berarti sudah melibatkan wakil masyarakat. Kalau dengan Perbu Perwal, mestinya pembahasannya melibatkan kepala desa sebagai subjeknya, perangkat desa. Pertanyaannya Perbu Gorontalo itu dibuat di belakang meja atau sudah mendiskusikan dengan kepala desa dan perangkat desa? Saya yakin itu sepihak. Ya. Nah ini yang Kemendak. Nah, kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat punya kewenangan melakukan pengawasan. Nah, ini pertanyaannya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu menjalankan fungsi pengawasannya tidak? Begitu ada masalah ini langsung gubernur memerintahkan sebagai wakil pemerintah pusat, saya punya kewenangan melakukan pengawasan. Perbubnya misalnya bla 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 begitu. Silakan. Mestinya gubernur dulu sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan sebelum sampai ke Mendagri. Karena ini kan ada wakilnya, gubernur itu pemerintah pusat punya wakilnya. Ini gubernur-gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dia posisinya 3 sebagai kepala pemerintah, wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah otonom. Nah, fungsi ini adalah fungsi sebagai wakil pemerintah pusat gitu. Ya. Nah, mohon dibedakan, otonomi desa itu bukan diberikan oleh negara, tapi diakui. Makanya asas yang pertama rekognisi, asas pengakuan. Sekarang yang sudah ada di desa itu seperti apa? Cuma asas ini kan hancur lebur sejak zaman Orde Baru. Dengan Undang-Undang 579 yang terjadi uniformitas itu, kelembagaan desa yang tadinya begitu hebat itu rontok semua. Waktu diskusi memang seperti kita mau menegakkan benang basah ini. Menghidupkan kembali misalnya di Sumatera Barat, ternyata sudah berantakan itu. Kecuali yang mereka bandel, melanggar undang-undang, tidak menjalankan perintah undang-undang, itu yang masih hidup.
Yang selama itu justru mereka yang melanggar. Yang mereka bertahan dengan ini pokoknya caranya tidak mengikuti undang-undang. Ya. Sampai hari ini masih survive itu. Ya. Survive. Tapi yang begitu sepakat dengan undang-undang berantakan semua karena dibuat serba seragam. Dalam posisi yang tidak jelas juga. Birokrasi negara bukan, komunitas bukan. Mulai dari 579 itu yang menghancurkan kelembagaan desa itu mulai 579. Karena mindsetnya mindset tentara. Ya, manajemen tentara itu harus seragam komando. Nah, DPR waktu itu ingin mengembalikan ke model yang lama ya itu. Jadi ini kemudian keuangan desa beda prinsip, sumber pendanaan hilang ya. Jadi kalau mau kembali sekarang pertanyaannya, apakah desa itu masih punya sumber pendapatan asli desa? Karena misalnya ada terminal bagus maju tarik. Ya, kemudian ada pasar desa tarik. Ya, jadi ada proses pemiskinan itu. Yang ini mau dikembalikan setengah mati prosesnya. Ya. Nah, kebutuhan, nah pertanyaannya desa itu dibentuk untuk mencapai tujuan atau pemenuhan kebutuhan. Ya, kalau dia mencapai tujuan, dia society, tidak lagi dari community. Tapi kalau dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, itu community. Nah, sekarang yang terjadi kan lebih banyak mencapai tujuan jangka pendek 1 tahun, tujuan jangka menengah 6 tahun, tujuan jangka 20 tahun. Berarti desa itu diarahkan mencapai tujuan, bukan memenuhi kebutuhan. Ya secara filosofis sudah beda sekali. Ya. Kita menuju ke society seperti yang dibuat di Jepang Maruyumi sama Fukuyama itu. Society 1.0 sampai society. Tapi yang sasarannya mencapai tujuan, bukan pemenuhan kebutuhan. Itu ya. Ibu Farida, kelembagaan desa, sengketa. Dulu ada hakim perdamaian desa. Kepala desa berfungsi sebagai hakim perdamaian desa. Kalau ada perbedaan pendapat di antara warga desa, kemudian diselesaikan oleh kepala desa, dan dilaporkan ke pengadilan negeri, itu disahkan. Disahkan itu. Misalnya konflik tentang perbatasan, wah ramai, kepala desa memutuskan sepakat, gimana, oke sepakat, sudah. Terus didaftarkan di pengadilan negeri. Ada konflik, sudah selesai dan keputusan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa itu dihormati. Sekarang institusi hilang. Konflik kecil larinya ke pengadilan. Nanti mengundang pengacara, lagunya Maju Tak Gentar membela yang bayar. Akan celaka, Pak. Akhirnya yang diperoleh bukan soal keadilan, tapi menang kalah. Masalahnya sudah diputuskan pengadilan, tapi secara substansi tidak selesai. Ya, dulu ada hakim perdamaian. Memang pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 6 itu ingin mengembalikan, tapi kemudian dari kesepakatan serahkan saja kepada desa, kepada kabupaten kota. Kalau prakteknya itu masih ada, ya atur, diakomodasi dalam peraturan daerahnya. Pertanyaannya tercapai enggak? Males mikir. Itu yang terjadi. Sebetulnya niat undang-undang seperti itu. Ya. Jadi konflik-konflik itu yang skala setempat itu cukup diselesaikan oleh kepala desa sebagai yang berdudukan sebagai hakim perdamaian desa ya. Sehingga tidak perlu semuanya ke polisi, ke pengadilan gitu ya. Karena menang di pengadilan belum menyelesaikan masalah. Ya, luka batin itu tidak selesai. Sehingga antar tetangga menjadi tidak berteguran. Terus apa tujuan kita membentuk masyarakat itu? Ya, apa menang-menang di pengadilan? Ya kan, bukan gitu. Nah, peraturan bupati tadi, mekanisme pemberhentian. Pertanyaannya, waktu menyusun itu melibatkan pemangku kepentingan atau tidak? Nah, kalau tidak melibatkan, timbul masalah, ya wajar. Karena yang jadi objek dari pembuatan kebijakan tidak pernah diajak bicara. Karena dia punya agenda tersendiri mungkin. Memanfaatkan ini bumbung cari dukungan politik 2024 ke perangkat desa yang tidak mendukung ganti mekanisme gimana dibuat.
Sekarang saya kembalikan Pak, pada waktu pembuatan peraturan bupati itu, para pemangku kepentingan yang terlibat sudah diajak bicara belum? Yakin kalau sudah diajak bicara mereka tahu mekanismenya, nggak akan timbul masalah. Ya. Ada perbedaan, sekali lagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat punya kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan. Demikian, terima kasih.